Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ahmad Difatur Rahman dari DM Hum yang saya hormati dan kepada teman-teman yang berbahagia. Saya Windiani Purwaningrum dengan NIM 2214117 dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf semester 3. Saya di sini akan menjelaskan mengenai konsumsi. Jadi pada saat ini itu belum ada suatu negara atau masyarakat Islam pun yang mereka menerapkan prinsip konsumsi itu sepenuhnya berdasarkan ajaran Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah ataupun apa yang dilaksanakan oleh sahabat radhiyallahu an. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa konsumsi itu memiliki urgensi yang cukup besar, yang sangat besar dalam setiap perekonomian. Karena tidak ada kehidupan manusia itu yang dapat lepas dari konsumsi itu sendiri. Oleh karena itu, kegiatan konsumsi itu dapat mengarah kepada pemenuhan tuntunan konsumsi bagi manusia terhadap tugasnya dalam kehidupan. Konsep Islam pun telah menekankan bahwa harta itu tidak melahirkan harta, melainkan kerja keraslah yang dapat melahirkan harta. Oleh karenanya, untuk mendapatkan dan memiliki harta, seseorang itu harus bekerja keras, harus berkarya, harus menghasilkan sesuatu yang dapat mempunyai nilai ekonomi. Selain itu, pemilihan manusia hanyalah mandat atau amanah, karena pemilik sesungguhnya itu adalah Allah SWT. Kemudian apa sih konsumsi itu? Jadi konsumsi itu sebagai kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menghasilkan sesuatu nilai guna. Selain itu, kegiatan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara kebersamaan. Kemudian di sini para ahli pun ikut andil dalam mengartikan konsumsi itu sendiri. Seperti menurut T. Giralso pada tahun 2003, ia mengartikan bahwa konsumsi adalah titik pangkal dan tujuan akhir dari seluruh kegiatan ekonomi masyarakat. Jadi artinya menurutnya itu adalah semua kegiatan ekonomi masyarakat itu titik pangkal atau tujuannya adalah konsumsi itu sendiri. Kemudian menurut Gregory Mankiw pada tahun 2007, ia mengartikan konsumsi adalah pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga. Yang dimaksud dengan barang adalah barang rumah tangga yang sifatnya tahan lama, meliputi perlengkapan, kendaraan, dan barang yang tahan tidak lama itu adalah seperti pakaian dan makanan. Kemudian menurut Samuelson dan Nardus pada tahun 2001, ia mengartikan konsumsi itu adalah pengeluaran yang dilakukan guna memenuhi pembelian barang dan jasa untuk mendapatkan kepuasan maupun untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian menurut Muhammad Abdul Halim, ia mengartikan konsumsi adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga itu sendiri untuk mendapatkan barang dan jasa sebagai kebutuhan hidup sehari-hari dalam periode tertentu. Kemudian apa saja contoh-contoh konsumsi itu dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Konsumsi itu banyak dilakukan bagi kita tanpa kita sadari mungkin. Seperti seseorang yang membeli ikan, yang membeli daging di pasar untuk membuat sup atau kare. Kemudian seorang ibu yang membelanjakan baju kepada keluarganya pada hari raya. Kemudian seorang siswa yang membeli sepatu untuk digunakan untuk sekolah. Kemudian seorang laki-laki yang mencukur rambutnya yang sudah panjang ataupun gondrong, dan contoh lain sebagainya. Kemudian ciri-ciri barang konsumsi. Barang konsumsi itu memiliki manfaat, nilai, dan volume yang jika digunakan itu akan habis sekaligus ataupun habis itu secara berangsur-angsur. Kemudian barang konsumsi itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan kemudian barang konsumsi itu dapat memenuhi kebutuhan hidup, dan barang konsumsi harus merupakan barang ekonomi yang diperoleh dengan pengorbanan. Kemudian ayat-ayat pembahasan mengenai konsumsi. Yang pertama, Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Pada ayat ini jelas bahwa ayat ini turun tentang orang-orang yang mengharamkan sebagian jenis unta atau swaib yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hai manusia sekalian, makanlah yang halal daripada apa yang terdapat di muka bumi. Halal menjadi hal lagi baik, sifatnya yang memperkuat dan berarti enak dan lezat. Dan janganlah kamu itu ikut atau mengikuti langkah-langkah setan dan jalan-jalan setan dan rayuannya. Sesungguhnya ia menjadi musuh yang nyata bagimu. Artinya jelas dan terang permusuhan antara manusia dan setan itu. Kemudian Quran yang kedua surat Al-An'am ayat 141. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ansha jannatin ma'rusyati wa ghaira ma'rusyati wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukulahu waz zaituna war rumman mutasyabihan wa ghaira mutasyabih. Kulu min thamarihi idza athmara wa atu haqqahu yawma hasad wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya zakatnya pada waktu memetik hasilnya. Tapi janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Jadi pada ayat ini itu Allah itu menjadikan atau menciptakan kebun-kebun yang datar permukaan tanahnya seperti tanaman semangka dan yang tidak terhambar, yang berdiri tegak di atas pohon seperti pohon kurma, dan dia menjadikan pohon kurma dan tanaman-tanaman semacamnya itu yakni berbeda buah dan bijinya, baik bentuk maupun rasanya, dan zaitun dan delima yang serupa dedaunannya menjadi hal yang tidak sama pada keduanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah sebelum betul-betul masak, dan tunaikanlah haknya dari harta memetik hasilnya. Dan dibaca fathah dan kasrah, yaitu 1/10 atau setengahnya. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan dengan memberikannya semua tanpa sisa sedikit pun buat orang-orang atau tetanggamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan, yaitu orang-orang yang melampaui batas hal-hal yang telah ditentukan bagi mereka itu mereka yang dimaksud itu adalah manusia. Kemudian yang ketiga, Quran surat Al-Isra ayat 66. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbukumul ladzi yuzji lakumul fulaka fil bahri litabtaghu min fadlihi innahu kana bikum rahima. Artinya, Tuhanmu lah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu agar kamu mencari karunia-Nya. Sungguh Dia Maha Penyayang terhadapmu. Penjelasan dari ayat ini adalah sangat jelas bahwa Tuhan kalianlah yang menjalankan atau melayarkan kapal-kapal bagi kalian, yakni perahu-perahu di lautan, agar kalian itu mencari atau berupaya mencari sebagian dari karunia-Nya, dari karunia Allah SWT melalui berniaga. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyayang terhadap kalian karena Dia menundukkan bahtera-bahtera itu buat kalian. Kemudian Quran surat An-Nahl ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi sahharal bahra litakulu minhu lahman tariya wa tastakhriju minhu khilayata talbasu naha wa taral fulka wa mawakhira fihi walitabtaghu min fadlihi wala'allakum tashkurun. Artinya, dan Dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripada daging yang segar, ikan, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu itu mencari keuntungan dari karunia-Nya, dan supaya kamu itu bersyukur. Ayat ini jelas disampaikan bahwa Allah lah yang menundukkan lautan. Dia telah membuatnya jinak sehingga dapat dinaiki dan diselami agar kalian dapat memakan daripada daging yang segar,
berupa ikan dan kalian itu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kalian pakai, yaitu berupa mutiara dan marjan, dan kamu menyaksikan bahtera atau perahu-perahu itu berlayar padanya, dapat melaju di atas air, artinya dapat membelah ombak melaju ke dalam atau belakang hanya ditiup oleh satu arah angin. Dan supaya kalian itu mencari lafal diatfatkan kepada lafal litakulu, artinya supaya kalian itu mencari keuntungan dari karunia Allah SWT lewat berniaga, dan supaya kalian itu bersyukur kepada Allah SWT atas karunia-Nya itu. Kemudian Quran Surat Al-Furqan ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusyrifu wa lam yaqduru wa kana baina dzalika qawama. Artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara kedemikian itu. Jadi orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya pada anak-anak mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dapat dibaca yahturu atau yahtiru, artinya tidak mempersempit pembelanjaannya, dan adalah nafkah mereka di antara yang demikian itu, di antara berlebih-lebihan dan kikir, mengambil jalan pertengahan, yaitu tengah-tengah itu. Demikian tadi penjelasan saya mengenai materi konsumsi pada kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.